Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sorot dan masih dari Terminal Bulu Pitu. Kita masih ngobrol-ngobrol terkait dengan Intan Mas, inovasi di tengah pandemi. Pak Hermawan, di Intan Mas ini, di aplikasi Intan Mas ini secara detailnya kontennya apa aja sih Pak yang nanti bisa diakses oleh masyarakat untuk mengetahui integrasi angkutan di Banyumas ini? Ya, perlu kami sampaikan bahwa Intan Mas ini merupakan inovasi baru di Dinas Perhubungan. Jadi integrasi angkutan Banyumas. Kita bagi ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya kita ini misal seperti tadi dengan membuka Play Store, download Intan Mas. Kita berada di Purwokerto mana saja, misalnya di alun-alun ini. Di alun-alun mau menuju ke Terminal Bulu Pitu. Saya harus naik apa, di situ bisa terlihat. Misalnya download Play Store, setelah keluar itu bisa dilihat di situ di mana lokasi Anda. Ngisi seperti di angkutan online, alun-alun Purwokerto. Tujuan mana? Di situ diisi. Tujuan Terminal Bulu Pitu. Di situ nanti keluar angkutan yang ada, yang tersedia untuk menuju Terminal Bulu Pitu. Silahkan pilih. Nomor berapa gitu ya? Nomor berapa, mau naik B1 apa B2 dan sebagainya. Termasuk jumlah ongkosnya juga di sana? Iya, sementara di jangka pendek masih jumlah kendaraannya. Jumlah kendaraan aja? Iya, belum sampai ongkosnya. Nanti termasuk di situ, ini tahap pertama taksi. Tadi tahap kedua setelah BTS launching ini, BTS launching kita masukkan juga tambahan BTS dan BRT Trans Jateng. Di jangka panjangnya, misalnya kita berada di Terminal Bulu Pitu, mau ke Jakarta, baiknya kita naik bis apa, di situ ada bis yang tersaji di situ. Oke. Ya, ini untuk bis Trans Banyumas sendiri kemungkinan ada penambahan berapa nih Pak nanti? Diperkirakan ini kami perkirakan kurang lebih 60. Oke, 60 bis untuk melayani 3 rute trayek yang ada. Dan mengapa kami sampaikan ini? Bahwa ini tidak akan merugikan operator lain. Makanya tadi, mengapa perlu ada perubahan Perbup? Karena trayek yang ada nanti kan pasti berhimpitan dengan trayek baru. Sehingga untuk mengurangi, kita maksimalkan hanya berhimpitan 30%. Dan operator bus baru pun nanti kita libatkan mereka yang sudah ada baik dari Kopata, Koprades, pengusaha mikro yang ada di Banyumas Raya ini. Sehingga tidak akan merugikan satu sama lainnya. Dan ini bedanya, keuntungannya BTS ini adalah subsidi pemerintah. Kalau Kopata, Koprades selama ini kan boleh dikatakan kalau nggak ada penumpang, ini seperti Organda sampaikan, ya nggak dapat uang. Tapi kalau di BTS ini tidak perlu ada penumpang karena kita disubsidi oleh pemerintah pusat. Dan harapan kami tahun pertama pun nanti penumpang ini mau dari Aji Barang mau ke Purwokerto, tahun pertama masih gratis. Sampai tahun keberapa sih Pak subsidinya sebenarnya? Rencana dari Kementerian Perhubungan adalah 7 tahun. 7 tahun ya? Iya. Oke, dari Organda sendiri gimana nih Pak menghadapi ini? Ini kan perubahan baru juga ya bagi teman-teman Organda juga harus mempersiapkan selain armada, mungkin juga tadi harus beradaptasi dengan teknologi dan sebagainya begitu ya Pak? Gimana Pak? Ya kami dari pengusaha ya kaitannya dengan bis BTS by the service itu dari beberapa pengusaha sudah bergabung konsorsium yaitu untuk menghadapi menjadi operatornya. Jadi ya salah satunya operator itu dari para pengusaha existing yang nantinya akan menjadi operator BTS. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Hermawan, jadi insya Allah tidak akan merugikan para pengusaha angkutan yang sudah ada, jadi juga justru akan menjadi operator bis BTS tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi peluang bagi para pengusaha untuk beralih ke angkutan yang dapat subsidi dari pemerintah. Yang lain kita sudah dibuatkan trayek yang baru, rerouting itu tersebut. Mudah-mudahan itu bisa beriringan jalan supaya bisa sama-sama berjalan dengan baik begitu. Oke, artinya tidak kemudian mematahkan atau mematikan angkutan yang sudah ada begitu ya Pak dari teman-teman Organda ya? Diberi kesempatan. Ada kesempatan. Kita sudah sosialisasi kepada para anggota. Ini dengan adanya BTS, silahkan bergabung. Jadi yang anggotanya bisa ikut mengikuti usaha ini, usaha BTS. Pak Sugianto, kalau boleh tahu sebenarnya jumlah angkutan yang ada di Banyumas saat ini berapa Pak? Ya kalau angkutan kota sekitar 328, angkutan pedesaan sekitar 600 unit.
Kemudian AKDP ya sekitar 600-an total keseluruhan. Semua rute tapi. Ada berapa rute sih Pak sebenarnya sekarang jalurnya ada berapa? Dari kan mungkin ada A, B, dan sampai apa sekarang saat ini? Ini rutenya banyak sekali di Purwokerto ini karena di pedesaan saja ada yang tergantung kendaraannya, ada yang dilayani dengan mikro itu pun ada 10 rute. Angkutan terus kota misalnya? angkutan pedesaan. Kalau Pedesaan. angkutan kota ini banyak sekali nih. Angkutan kota bahkan sampai apa ya? Sampai P2 ini bahkan ada 31 trayek. 31 trayek angkutan kota ini yang mengalami perubahan agak signifikan memang angkutan kota. Karena nanti banyak yang berhimpitan, makanya kita geser. Dan juga banyak yang tidak sesuai dengan keadaan kota Purwokerto yang sudah satu arah ini. Oke Pak, kalau kemungkinan nantinya kemudian masyarakat memilih menjadi beralih ke BTS gitu, nanti nasib teman-teman di Organa gimana Pak? Ya, kayak yang berhimpitan ini, biasanya orang langsung lebih memilih misalnya ke BTS aja yang lebih nyaman misalnya, atau mungkin dari Organa sendiri akan memperbaiki juga dari sisi armada, pelayanan dan sebagainya? Ya itu untuk yang tadinya berhimpitan kan sudah dibuatkan rute lain. Rute baru. Ya, jadi nanti supaya tidak berhimpitan. Tidak rebutan penumpang istilahnya. Ya, jadi diberi kesempatan yang lain. Kalau sama-sama di situ kan sama-sama mati semua gitu. Jadi insya Allah kalau BTS sih tadi sudah saya sampaikan walaupun tidak ada penumpangnya tetap karena kita melayani tugas pemerintah melayani masyarakat tidak berpengaruh kepada pendapatan. Tapi kalau yang angkutan kota dan angkutan pedesaan kan harus mencari uang sendiri, itu yang perlu diperhatikan. Iya. Oke, gimana kesiapan yang angkutan kota dan angkutan pedesaan ini Pak dari Organda? Ya kalau angkutan pedesaan dan angkutan kota itu dalam rangka rerouting ini sementara ini kan sekarang masih banyak yang istilahnya belum jalan karena pandemi. Jadi nanti ketika November sudah mulai jalan, nanti akan dilihat yang layak mana yang tidak ya harus diperbaiki dulu supaya bisa menarik karena banyak yang istirahat tidak jalan kan otomatis kendaraan mesti banyak keluhan banyak kerusakan harus diperbaiki dulu. Setelah itu dikir baru bisa jalan gitu. Oke, Pak Hermawan, dengan adanya integrasi atau Intanmas ini tentunya diharapkan juga pertumbuhan di sektor pariwisata juga akan berpengaruh begitu ya Pak Hermawan ya. Oke, tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal ini. Kita akan jeda komersial break berikut ini tetap di program Sorot.